Shalom. Shalom, mana tangan-tangan yang bersuka cita, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, bersorak-soroklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Amin. Haleluya. 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 Kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah karena memang Dia adalah
dalam surga, ketika kami menerima anugerah keselamatan daripadamu, maka kehidupan kami berubah. Kehidupan kami berubah, Bapa. Kalau kami ada di tempat ini, semua adalah karya yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Seandainya Engkau tidak menyelamatkan kami, maka kami sedang berada di dalam lingkaran dunia, di mana kami ada di dalamnya, dalam maut, di dalam keputusasaan, dalam kebinasaan dan ikatan dosa. Kalau kami boleh menyembah dan beribadah, kami menerima ini adalah anugerah. Engkau telah menciptakan kami menjadi seseorang yang baru di dalam Tuhan. Kami mau terus menikmati, Bapa, kehidupan penyediaan Allah yang luar biasa, di mana kehidupan kami akan semakin mulia, semakin agung, semakin terang, dituntun oleh Roh-Mu. Dan ibadah ini adalah bagian di mana kami menundukkan diri dan memberi diri kami dibasuh kembali oleh firman, dibasuh kembali ketika kami menyembah Engkau, dibasuh di dalam kerendahan ketika kami memberikan waktu hidup kami menyembah Engkau di jam ini. Terima kasih Tuhan, karena waktu ini tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan semua bagi Tuhan yang terbaik dalam ibadah ini. Sebab Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap bergoyang untuk Tuhan? Amin. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Haleluya. Sampai ke timur.
Bapa, Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau yang peduli, mengasihi kami, mencintai kami, menghargai kami. Kami menjadi berharga dan terhormat di hadapan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami berharga, Tuhan. Karena Kau mengasihi kami, Kau menebus kami, Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah penghormatan dari Tuhan akan semakin kami mengasihi dan mencintai Engkau, Tuhan. Diberkatilah kami, Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami mempunyai Bapa yang sempurna, Bapa di surga. Tuhan berkati kami ketika kami telah memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati penyampaian firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua sidang jemaat-Mu diberkati oleh Engkau, Tuhan. Tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa dari Yesus. Arahkan hati dan pikiran kami dan fokuskan kepada firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apabila ada kuasa iblis, kuasa lapar, roh jahat yang berusaha untuk mencuri, membalikan firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tubuh jiwa roh kami dalam kendali dan urapan roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, saudara-saudara berikan lambaian. Nggak boleh salaman kan? Lambaian. Lambaian ke depan, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau ke atas kepada Bapa di surga. Setelah itu saudara silakan untuk kembali. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tawanan roh. Saudara-saudara, kalau bicara mengenai tawanan, kita mendengar istilah tapol, tawanan politik. Ya, Bung Karno dengan Bung Hatta itu pernah jadi tawanan politik, dibuang ke Digul. Berapa tahun lalu diambil lagi oleh Hindia Belanda. Ada tapol, ada tawanan KPK, lalu ada tawanan kriminal, ada tawanan-tawanan yang lain dan sebagainya. Itu tawanan, itu istilahnya kita dengar. Tetapi kita mendengar ada istilah tawanan roh. Nah ini apa ini? Apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Kalau tawanan polisi, tawanan kejaksaan, tawanan KPK, tawanan yang lainnya itu kita kenal. Tapi yang namanya tawanan roh itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan roh dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah statement pernyataan dan juga kesaksian dari Paulus. Dia adalah seorang rasul yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau bicara mengenai pengendalian diri, dia adalah orang mungkin dikatakan dia yang sempurna. Kenapa? Dia sebagai laki-laki tidak menikah. Bayangkan kalau laki-laki tidak menikah. Walaupun kita mungkin melihat ada romo, ada biarawati dan sebagainya tidak menikah. Mungkin ini gambarnya seperti itu. Tetapi Rasul Paulus adalah seorang pria yang tidak menikah. Artinya dia sebagai nasirnya Allah, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia memberikan satu statement yang sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru. Lalu dia mengatakan tawanan roh. Apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Apakah kita ini adalah anak-anak Tuhan yang ditawan? Kita memang tahu yang namanya tawanan politik, tawanan kepolisian, tawanan kejaksaan dan sebagainya. Tapi apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Nah, saudara-saudara, dia sebagai seorang pribadi yang sudah mengambil komitmen untuk mengiring Tuhan, ikut Tuhan dengan taat dan setia. Dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Dia seorang diri, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya sanak famili. Tetapi dia mengatakan sebagai tawanan roh, aku tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Itulah yang mungkin menjadi pernyataan dari Abraham ketika dia ada di Haran bersama dengan keluarganya. Tuhan mengatakan, Abraham, kau pergi
keluargamu, keluar dari sanak familimu, keluar dari kampung halamanmu. Aku akan menyatakan kuasa dan kemuliaanmu kepada engkau Abraham. Engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengatakan demikian. Dan ini pun terjadi kepada Paulus. Tuhan mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Ini juga kesaksian dari Rasul Paulus. Selain daripada apa yang dinyatakan oleh Roh. Jadi Paulus itu tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya, dengan hari esoknya, dengan masa depannya. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan penginjilan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang akan datang, dia tidak tahu. Selain apa? Selain dikatakan, selain daripada yang dinyatakan Roh. Itulah yang menjadi alasan sehingga dia menyatakan bahwa aku ini menjadi tawanan Roh. Ditawan secara roh, saudara-saudara. Bukan ditawan tangannya dibelenggu, bukan kakinya dibelenggu, tetapi di dalam roh dia dibelenggu oleh karena kuasa Tuhan. Itu dikatakan, dari kota ke kota kepadaku, bahkan penjara dan sengsara menunggu aku. Sengsara, penjara menunggu aku. Kesengsaraan, kesusahan, masalah, persoalan, tantangan dalam hidupnya, dalam pelayanannya itu sudah biasa bagi Rasul Paulus. Kalau saudara membaca beberapa ayat, saya nggak perlu bacakan bagaimana penderitaan tantangannya Rasul Paulus. Dia pernah dipenjara, dia pernah dirajam, dia pernah diturunkan pakai keranjang karena ada orang-orang yang sudah mengikrarkan untuk membunuh dia. Nah, istilah mengikrarkan itu adalah menjanji, artinya apa? Dia udah siap mati syahid hanya demi membunuh Paulus. Lalu katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan ini. Sudah jelas, Rasul Paulus mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sampai titik darah penghabisan. Rasul Paulus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dia berada dalam tawanan roh. Saudara, kalau bicara tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu, yaitu kita mendapatkan satu peristiwa yang namanya Pentakosta atau Pantekosta. Pentakosta adalah bukan sekedar sebagai perayaan, melainkan suatu perjalanan, suatu journey, perjalanan. Kita sering mulai menganggap baru saja kita memperingati apa? Hari Pentakosta. Sebelumnya kita berdoa puasa, 10 hari berdoa mencari Tuhan, berdoa sampai kita melaksanakan yang namanya Hari Pentakosta. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau menurut saya, Pentakosta bukan suatu perayaan yang begitu saja dalam konteks Yahudi maupun konteks gereja Tuhan. Karena Pentakosta itu adalah tanda kelahiran gereja Tuhan. Tapi dalam konteks orang Yahudi, Hari Pentakosta adalah hari penuaian. Penuaian apa? Mungkin kalau orang sini bilang kita panen padi, panen apa? Itu adalah Pentakosta. Tapi pemahamannya adalah ketika hari Pentakosta, hari Roh Kudus itu dinyatakan kepada umat Tuhan, itu adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus dan jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan dari 2.000 menjadi 5.000, dan itulah kelahiran gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta bukan sekedar perayaan aja, tetapi saya mau menitikberatkan tentang manifestasi kuasa Tuhan. Kita percaya ada namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta langit bumi dan segala isinya, tetapi Dia adalah Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, artinya adalah firman dan Allah itu satu. Ketika Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, maka firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahwa firman, bahwa Allah sesungguhnya, firman adalah menjadi satu. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Tetapi mengapa Allah yang adalah firman dan firman itu menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan lewat apa? Lewat pribadi Yesus. Allah yang menciptakan langit dan segala isinya, ketika Allah melihat bahwa manusia perlu diselamatkan, maka Dia adalah Allah, Dia adalah firman, Dia menjelma menjadi manusia. Inilah yang diartikan sebagai Trinitas. Lalu setelah Dia menjadi manusia, Dia mati, Dia bangkit, Dia menyatakan diri 40 hari 40 malam kepada orang banyak.
Lalu sebelum dia naik ke surga, dia katakan demikian, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Lalu Yesus naik ke atas surga, disaksikan oleh banyak orang. Lalu murid-muridnya yang berjumlah 120 mereka pergi ke loteng di satu kota di Yerusalem. Lalu mereka berdoa. Selama 10 hari mereka berdoa. Hari yang ke-10, 40 ditambah 10, 50. Kita dapatkan hari Penta. Penta itu 5 seperti kayak panca. Pentakosta. Hari Pentakosta itu Roh Kudus disurahkan. Allah Bapa menyatakan dirinya, Allah Anak Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dan Allah Roh Kudus itulah dinyatakan, dan itulah kelahiran dunia. Arti hari Pentakosta itu kita akan perlebar, bukan saja sebagai perayaan, tetapi arti dipenuhi Roh Kudus. Pentingnya arti bukan saja merayakan Pentakosta, tapi harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan saja dipenuhi Roh Kudus, tetapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja umat Tuhan bukan saja merayakan Pentakosta, tetapi harus juga dipenuhi Roh Kudus, tapi juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Mengapa kita harus dipimpin oleh Allah? Karena kita adalah umat Tuhan yang tidak bisa dikendalikan. Kita kadang liar, kita kadang-kadang maunya sendiri. Kita kadang-kadang maunya ke utara, Tuhan maunya ke selatan. Kita maunya ke kiri, kita maunya ke kiri, Tuhan maunya ke kanan. Seringkali kita mempunyai keputusan-keputusan atau rencana-rencana kita lakukan, baru lapor sama Tuhan. Ada banyak orang saudara-saudara yang gagal di dalam kekristenan. Ada banyak orang yang gagal di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena tidak dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Tidak dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Seringkali kita maunya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, itulah sifat manusia. Manusia seringkali mengambil jalannya sendiri. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Saudara-saudara, saya mau kasih gambaran yang gampang. Kalau kita lihat konteks di dalam perjanjian lama, makanya ada istilah tiang awan, tiang api. Jadi saya kasih tahu ke anak saya, kalau bikin perusahaan namanya Tata Sejahtera. Kenapa Tata Sejahtera? Apa itu Tata? Tata itu adalah tiang awan dan tiang api. Kalau belum ada dulu saya mau kasih nama GSIA Tata. Tata, Mang Tata, itu siapa? Kang Tata. Tata itu adalah tiang awan dan tiang api. Itulah gambaran dari bagaimana Tuhan memanifestasikan ini dalam rohnya. Tetapi saat itu Roh Kudus belum ada secara permanen tinggal dalam diri manusia. Dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap saja. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan melakukan perjalanan selama 40 tahun lamanya untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api, siang dengan tiang awan, sehingga ada banyak umat Tuhan tidak mengalami kepanasan, dan malam dengan tiang api. Mereka dikasih makan roti mana, mereka dikasih daging buyur. Wah, itu adalah fasilitas surgawi, saudara. Sebenarnya ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dari suatu tempat ke tempat yang lain, berkemah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu adalah pimpinan Tuhan atau pimpinan Roh Kudus. Makanya Paulus mengatakan, aku seperti berada dalam tawanan roh. Aku dikendalikan, aku dikuasai oleh Roh Allah, aku dikuasai oleh Tuhan, aku selalu hidup dalam pimpinan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan tawanan roh. Jadi bangsa Israel pernah mengalami nikmatnya dipimpin oleh Tuhan. Dengan tiang awan, tiang api, dengan roti mana, dengan burung puyuh. Saudara-saudara, itulah kepemimpinan dilakukan oleh Tuhan. Lalu kepada Musa, lalu kepada bangsa Israel. Mari kita akan memahami arti tawanan atau hamba atau budak. Tawanan, yaitu orang yang ditawan, ditangkap atau ditahan. Artinya hidupnya terbelenggu.
Yusuf pernah menjadi tawanan. Yusuf pernah ditahan. Ketika saudara-saudaranya nggak tega untuk membunuh Yusuf, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam perigi. Lalu ada pedagang-pedagang dari Ismail mendapatkan, wih, ganteng juga nih orang Ibrani ini, dipungut, dibawa ke pasar budak. Pasar budak itu seperti orang di dalam tempat tinju, taruh pasar budak. Budak yang paling mahal itu anak gadis. Lalu terjadi jual beli pasar, kayak di pasar lain. Budak itu dimunculkan. Kalau yang borok-borok itu harganya nggak bagus. Harga yang paling bagus itu anak gadis. Harga yang kedua adalah laki-laki yang keren, gagah perkasa, nggak ada borok-borok, nggak ada picek, nggak ada borok, nggak ada, pokoknya yang mulus nggak bagus. Nah, itu harganya bagus. Dan sudah tahu kenapa Tuan Potifar membeli Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang ganteng, hebat. Yusuf itu cakep, ganteng. Makanya dibeli oleh Potifar. Tapi kasihan Yusuf itu. Di rumah Potifar itulah nasibnya ditentukan, dia harus masuk penjara. Tapi karena tuntunan Roh Kudus, Tuhan izinkan. Kadang-kadang saudara-saudara, kita nggak mau yang susah-susahnya. Padahal dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, itu mungkin dalam tuntunan Roh Kudus. Mungkin itu dalam kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang ada banyak anak Tuhan yang maunya enak-enak, dalam pimpinan Tuhan enak-enak. Buktinya selama ini kita pernah mengalami hal-hal yang sulit, tapi Tuhan tetap ada dan menemani kita dan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi. Kita masih hidup, kita masih bernapas. Ada pernah jadi penyintas seperti saya, tapi saya masih hidup. Karena saya bilang saya nggak mau mati karena pandemi. Saya nggak mau mati karena virus COVID ini. Saya mati. Saya mau mati itu kalau saya berdoa kepada Tuhan, sedang menyembah Tuhan, sudah tua menyembah Tuhan. Disitulah kalau Tuhan mengambil. Amin, saudara. Jangan nanti dengan meninggal tergesa-gesa. Sebanyak orang bilang meninggal dengan tenang. Saudara, Yusuf pernah menjadi budak, dijual, dibeli oleh Potifar, tapi malangnya karena dia orang ganteng, ditaksir sama tante Potifar, akhirnya dia masuk penjara. Padahal dia nggak salah. Lalu Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Berapa lama? 4 abad, saudara-saudara. Bayangkan bangsa Israel itu dari 70 jiwa, Yakub dan anak cucu mantunya, 70 orang itu oleh Yusuf bilang, mari Bapak pindahlah ke Mesir, tinggal engkau di dengan aku, karena aku menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari 70 itu, selama 4 abad, jumlah orang Israel lebih banyak dari orang-orang Mesir. Dan kira-kira berikutnya, Firaun yang berikutnya yang berkuasa nggak mengenal siapa itu Yusuf. Akhirnya mereka mengatakan, mari kita akan basmi. Orang bilang bina, tapi bagi Firaun bilang jangan dibina, binasakan. Wah, itulah maunya Firaun pada zaman itu yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya memang betul mau dibinasakan. Ketika Firaun mengambil kebijakan, mari kita akan melakukan keputusan-keputusan kebijakan. Lalu akhirnya saudara-saudara, wanita-wanita Israel itu yang melahirkan itu katanya lebih hebat. Ya, sebelum ada bidak itu anak udah keluar duluan, tuh hebat. Wanita Israel itu hebat-hebat, saudara. Ya. Nah, jadi ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir, apa yang Tuhan katakan? Mari kita lihat. Sebenarnya ini adalah khotbah saya, saudara-saudara. Suatu ketika saya mengkhotbahkan ini, awal-awal saya melayani, saya khotbah ini. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, akulah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku akan membalas kedua mereka yang disebabkan oleh kebenaran-kebenaran mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bangsa Israel selama 4 abad pernah menjadi budak
menjadi tawanan dari bangsa Mesir. Dari tadinya hanya 70 jiwa, sekarang mungkin ketika mereka keluar, orang bilang, para ahli bilang mengatakan hampir kurang lebih 2 juta. 2 juta itu artinya apa? Laki-laki dihitung, tetapi wanita dan orang yang umurnya di bawah 30 tahun tidak dihitung. Itu adalah konsepnya orang Yahudi sama dengan orang saudara kita di Timur Tengah. Nah, saudara, ketika bangsa Yahudi itu mereka tertindas, mereka sengsara, mereka berada dalam komunitas yang menyembah berhala. Orang-orang Mesir itu menyembah kepada dewa Ra atau dewa matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka mulai berasimilasi, beranak pinak di Mesir, mereka mulai melupakan Allahnya. Tetapi ketika mereka menjadi budak 4 abad lamanya, mereka mulai ngomong satu dengan lainnya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita itu pernah mendengar bahwa bangsa kita, orang tua kita dulu itu punya Allah, tapi mereka nggak kenal. Waktu dalam keadaan tertindas, mereka bilang, mari kita akan berseru pada Allah yang tidak kita kenal. Kita hanya mengenalnya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita akan berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku berseru kepada Tuhan, dan aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Ada 4 kebenaran. Saya nggak khotbahin, nanti suatu hari dikhotbahkan. Yang pertama adalah ketika kita berada dalam belenggu perbudakan, ketika kita berada dalam masalah-masalah hidup kita, satu hal yang harus diperhatikan bagi saudara adalah bahwa Allah itu memperhatikan. Saudara yakin nggak Tuhan memperhatikan hidup saudara? Yang pertama, Tuhan itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku, itu kata firman Tuhan yang ada di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Siapa yang selama ini saudara berdoa belum didengar doanya Tuhan? Tapi ada juga di antara saudara yang punya kesaksian bahwa doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebutkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui. Jadi Tuhan bukan saja memperhatikan hidup kita, bukan saja dia mendengar doa kita, tapi juga dia mengetahui hidup saudara, detail hidup saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu Tuhan tahu detailnya. Tuhan tahu dalamannya, dalaman otak kita, dalaman hati kita, dalaman perut kita. Karena apa? Dia yang menciptakan hidup kita. Jadi dia maha tahu. Yang keempat dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dari perbudakan yang dialami oleh orang Israel, Tuhan turun tangan dan melepaskan mereka. So jangan takut, Tuhan adalah pembela bagi kita. Amin. Dia turun tangan membela kita. Dia adalah Paraklete, dia adalah Roh Kudus yang ada di samping kita. Sama seperti seorang terdakwa didampingi oleh pengacara. Pengacara yang dari sampingnya seperti terdakwa itu adalah dia adalah pembela atau advokat, atau dalam bahasa teologinya dia adalah Paraklete atau Parakletos. Parakletos itu disebutkan untuk Roh Kudus. Dia adalah pendamping hidup kita. Nanti kita akan ke sana. Nah, yang kelima adalah bukan saja dia turun melepaskan masalah hidup kita, bukan saja dia turun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi dia menuntun keluar dari satu negeri dan dia menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya mau bertanya, dia menuntun itu negerinya sekarang mana? Negerinya ada di mana? Ke negeri yang baik, Tuhan katakan, ke suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pertanyaan saya, negeri itu ada di mana? Ya, kan mereka dipimpin 40 tahun, lalu mereka menyeberang Sungai Yordan, lalu mereka masuk ke mana? Tanah air mereka yang namanya tanah Israel, bangsa Israel. Jadi mau dikotak-katik apapun, maaf kata ada orang di depan. Mau dikotak-katik gimana tuh? Sudah pegang firman Tuhan ini. Tuhan itu sudah tentukan kepada bangsa yang kecil yang pernah diserang oleh 6 negara selama berapa hari. Satu negara nggak bisa dikalahkan oleh 6 negara, malah 6 negara out. 6 negara kalah oleh satu negara yang baru lahir, yaitu Israel. Sampai sekarang tanah
ayat yang difirmankan Tuhan ini sampai sekarang ditinggal oleh Israel. Tapi saya mau mengimani kata suatu negeri yang baik luas, belum luas saudara. Jadi luasnya cara gimana? Mungkin dengan cara saya nggak tahu. Luasnya mencaplok anektasi dan sebagainya, saya nggak tahu. Saya nggak mau berkendak dalam situ karena itu adalah bagian dari Tuhan. Tapi ada kata luas, susu madu dan sebagainya itu memang benar. Bayangkan orang Ethiopia 5-10 tahun yang lalu betapa menderitanya, betapa sengsaranya. Sekarang Ethiopia itu mengalahkan pertanian dari negara yang lain. Karena apa? Karena Israel alih teknologi kepada Ethiopia. Kan masih saudara, benar nggak? Ethiopia masih saudara sama Israel. Hah? Jadi kita mau ngomong aja. Sudah dari mana? Ayo, yang satu hitam, yang satu putih. Ayo, sudah dari mana? Itu dia. Sudah pinter ya. Ratu Sheba. Wow, Ratu Sheba berarti kalau ratu itu pasti cantik. Ya, Salomo juga ganteng. Dari situlah saudara. Pernyataan roh di perjanjian lama berbeda dengan pernyataan roh atau manifestasi Roh Kudus perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Yang pertama, manifestasi Roh Kudus di perjanjian lama itu tidak menetap. Roh Tuhan itu menghinggapi Simson, salah seorang dari hakim-hakimnya Tuhan. Dalam pasal 13 sampai pasal 16 dalam kitab Hakim-Hakim di sini ceritakan tentang salah seorang hakimnya Tuhan yang bernama Simson. Simson bisa mencabik-cabik singa oleh tangannya sendiri ketika Roh Tuhan hingga pada Simson. Simson mengalahkan 20 orang Filistin ketika Roh Kudus hingga pada Simson. Malahan Simson bisa mengalahkan 1000 orang Filistin sendirian, oleh tangan sendiri ketika Roh Kudus atau Roh Allah hingga padanya. Saudara perlu garis bawahi kata hingga. Tetapi ketika Roh Kudus tidak ada, tidak hingga pada Simson, Simson lemah di dalam kedagingannya. Dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh, dan jatuh lagi. Jatuh dalam rayuan Delila. Sudah kalau punya anak jangan kasih nama Delila ya. Tahu artinya Delila? Delila itu nafsu. Artinya Delila itu nafsu. Makanya orang Kristen nggak ada kan namanya Delila. Ada juga Deborah. Jangan kasih nama Delila. Bagus nih, Delila. Pacarnya Simson. Simson kan ganteng. Ayo mah, Pak, kita kasih nama anak kita Delila. Waduh, cilaka. Udah masuk ke catatan sipil. Waduh, waktu nanya ke panitia ibu resmi. Apa itu Delila? Delila itu hasrat nafsu. Waduh, cilaka. Semua perkara-perkara yang dilakukan oleh Simson berhasil ketika Roh Kudus menaungi dia. Dia punya kuasa otoritas. Tapi ketika Roh Tuhan gak hinggap, dia jatuh dengan wanita, jatuh dari pelukan wanita satu ke wanita yang lainnya. Karena dia bukan saja satu wanita, tetapi wanita yang lainnya yang jadi istri, ada wanita yang lain yang justru dipakai oleh musuhnya, namanya adalah Delila. Dan dia jatuh dalam pelukan wanita itu. Karena apa? Roh Allahnya tidak hinggap. Sampai dia mengutarakan kelemahannya dengan rambutnya yang panjang, sampai ditangkap oleh musuhnya, sampai dimatain, dibutakan. Apakah Tuhan meninggalkan Simson? Tidak. Ketika Simson di akhir hidupnya dia mengatakan, Tuhan, saya mohon ampun, saya minta anugerah Tuhan untuk Engkau berikan aku kuasa. Simson itu sudah dirantai di 2 pilar, sementara mereka mabuk-mabuk di sana. Itu musuh-musuh mereka. Lalu Simson yang dalam keadaan buta dan dibelenggu, dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun di akhir hayat hidupnya. Dia minta ampun. Dan apa yang terjadi? Roh Tuhan hingga pada Simson, dan Simson bisa menarik rantainya, dan pilar-pilar itu menjadi berhamburan, jatuh, patah, dan menimpa gedung yang besar itu. Dan apa yang terjadi? Musuh-musuhnya, raja-rajanya mati semua. Di akhir dari hidupnya Simson, Roh Tuhan hingga sampai akhirnya. Kadang-kadang kebenarannya bisa bilang gini, Tuhan itu mengasihi, mengampuni kita, amin. Di saat-saat kita terhilang, di saat-saat kita di akhir hidupnya, Tuhan masih beri kita anugerah keselamatan, amin. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, sama seperti yang tersalib dekat Yesus. Yesus, aku percaya akan Engkau.
Yesus katakan, hari juga engkau berada dengan aku di Firdaus. Itulah keselamatan, saudara-saudara. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, itu adalah peristiwa contoh yang ada di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru itu belum ada yang namanya Roh Kudus itu dicurahkan secara masif keseluruhan. Tidak. Kenapa? Karena Yesus belum melakukan amanat agungnya. Yesus belum melakukan keselamatannya. Ketika keselamatan itu dinyatakan, ketika Yesus di atas kayu salib sebelum dia menembuskan napas terakhirnya, ketika dia menembus dosa manusia di atas kayu salib, dia mengatakan dengan kata yang terakhir, sudah selesai. Arti kata sudah selesai itu artinya dia sudah menyatakan keselamatannya. Pintu anugerah, pintu keselamatan terbuka untuk semua orang. Itulah yang tadi saya katakan, Yesus yang mati atas kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit, lalu 40 hari yang lamanya dia menampakkan diri kepada banyak orang, dan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Engkau akan mendapatkan kuasa. Engkau akan menjadi seorang saksi yang efektif, menjadi seorang martir yang efektif, punya otoritas, punya kuasa. Inilah yang Tuhan katakan. Ketika Roh Kudus itu turun, jadi Pentakosta itu bukan perayaan. Perlu Pentakosta itu dilakukan dengan yang namanya pencurahan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus, baru tuntunan Roh Kudus, baru manifestasi Roh Kudus itu ada pada diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku inilah tawanan roh. Itu hanya istilah dari Rasul Paulus bahwa dirinya adalah tawanan roh. Artinya Roh Kudus itu betul-betul menguasai hidupnya. Roh Kudus itu betul-betul menguasai, membelenggu, seantero hidupnya Rasul Paulus. Bayangkan ketika Rasul Paulus akan pergi ke suatu tempat, maka di malam-malam Rasul Paulus melihat ada laki-laki yang begini. Mereka itu, kalau kita istilah katakan, itu adalah orang-orang Eropa. Mereka adalah orang-orang Makedonia. Salah seorang orang Makedonia, mungkin atas kehendak Tuhan, dia bilang begini, mari ke sini. Padahal Paulus mau pergi ke tempat yang lain untuk pelayanan yang lain, tetapi seorang Makedonia itu memanggil, mari. Akhirnya menyeberang Rasul Paulus. Disitulah terjadi yang namanya keselamatan. Masuklah ke Eropa, mungkin ke Spanyol. Lalu disitulah Injil dinyatakan kepada bangsa orang-orang Eropa. Karena tuntunan Roh Kudus. Bangsa Israel Eropa dimenangkan karena tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengendalikan Paulus yang tadinya mau pergi ke sana, tapi Roh Kudus bilang, mari ke sini, menyeberanglah. Hebat, saudara-saudara. Yesus mengatakan demikian. Waktu hidup loh. Yesus waktu hidup menyatakan kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bukan sebuah, bukan seekor, tetapi seorang penolong yang lain. Seorang itu ditujukan kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi siapa? Dia adalah pribadi Allah. Tuhan sendiri mengatakan seorang penolong. Kalau dalam bahasa kita adalah isi kita adalah seorang penolong yang sepadan. Tapi Roh Kudus adalah penolong yang lain. Saudara-saudara, jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan 2000 tahun yang lalu di dalam hari Pentakosta, berbagai bangsa tinggal di Yerusalem untuk merayakan satu perayaan namanya Pentakosta. Tapi perayaan Pentakosta yang sebenarnya dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Pentakosta yang sesungguhnya adalah penuaian dari hasil-hasil panen kita. Tetapi Pentakosta yang sebenarnya adalah waktu 2000 orang lain bertobat karena Rasul Petrus berkhotbah. Lalu ketika itu Rasul Petrus yang tadinya adalah orang yang pernah jatuh karena menyangka Yesus. Tapi ketika mendengar khotbahnya Petrus, maka mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah. Kerajaanlah sudah dekat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan
Tuhan dan Juru Selamat, maka kau akan mendapatkan kuasa Roh Kudus. Maka dari 2000 orang itu, inilah hari lahirnya gereja Tuhan. Lalu ditambahkannya menjadi 5.000 orang lain. Disitulah terjadi diaspora, saudara-saudara. Itu terjadi namanya penginjilan, lepas budaya, lepas antara benua dan negara dan bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, disitulah Roh Kudus dinyatakan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dia bukan saja memenuhi, tetapi dia menuntun. Karena Tuhan mengatakan anak-anak Allah itu akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan mau mengendalikan hidup kita. Siapa yang tidak mau? Tuhan mau agar kita jangan tersesat, agar kita jangan jatuh ke kubangan yang sebelumnya. Kita jangan kembali kepada hidup kita yang lama. Lalu saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menjadi tawanan Roh? Karena Paulus punya pandangan. Pandangannya Paulus mengatakan demikian. Kita akan lihat slide yang berikutnya, bagian C. Inilah pandangan dan pengalaman Rasul Paulus. Contohnya tadi saya katakan, dia tidak menikah, dia bisa menguasai, mengendalikan hidupnya. Sehingga dia meletakkan ada kata tawanan roh. Kenapa kita ditawan di dalam roh? Bukan tawanan rumah, tawanan apa, tapi dia katakan tawanan roh. Kenapa? Roh Kudus sudah dinyatakan kepada semua orang, kepada semua bangsa dan bahasa. Roh Kudus dinyatakan adalah zaman anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Roh Kudus dicurahkan, orang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi sifat manusia adalah liar dan tidak terkendali. Mari kita lihat Roma 8 ayat 5 sampai 15. Saya ingin saudara membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ayat mana yang bisa mendukung dari penyampaian firman Tuhan ini? Saya mendapatkan pernyataan yang luar biasa, yaitu dikatakan demikian. Tetapi, di dalam ayat yang terakhir, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Betapa pentingnya Tuhan mengatakan bahwa kita harus berada dalam tawanan Roh Kudus. Kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena kenyataannya gereja Tuhan, umat Tuhan masih berada dalam roh perbudakan, roh keduniawian, roh kedagingan. Saya kemarin melihat ada satu tayangan. Ada salah seorang anggota Kongres di Amerika. Dia transgender. Dan dia mengatakan demikian. Mari kita akan membuat suatu keputusan kepada anak-anak kecil ini yang cewek maupun cowok. Memutuskan apa? Memutuskan jenis kelaminnya. Loh, kita udah tahu anak-anak kita yang kecil jenis kelaminnya apa? Pria atau wanita. Tapi anggota polisi bilang, mari kita akan memutuskan, menentukan, anak-anak itu menentukan jenis kelaminnya. Mereka yang menentukan. Berarti ini dunia sudah gila. Apalagi kalau kita bicara tentang transgender.
Saya dengan Ibu Gembala selalu mengikuti yang namanya paparan dari Dr. Andik Wijaya. Kemarin PGI pernah dikritisi. Dulu waktu masalah PGI mau bicara tentang transgender, dikritisi juga oleh Dr. Andik Wijaya. Karena apa? Karena ya tidak sesuai. Ayo ngomonglah sama saya, ayo. Dia seorang dokter. Saya mengikuti beberapa. Saya punya videonya di kantor. Nah, sesudah ini dunia sudah terbalik, dunia sudah berubah. Roh perbudakan itu ada di dalam dunia ini dan juga melanda gereja Tuhan. Sekarang gereja Tuhan mulai menikahkan orang sejenis, orang transgender. Beberapa negara sudah membolehkan. Berarti roh perbudakan itu sudah ada di dalam gereja Tuhan. Betapa penting Tuhan mengatakan bahwa kita perlu dikendalikan oleh Roh Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjadi tawanan roh. Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara, Allah kita itu roh adanya. Saya mau kasih satu saudara penyataan, dan ini adalah sejarah dari keselamatan. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat kedua dikatakan bahwa roh Allah itu melayang-layang. Bumi belum berbentuk. Yang layang-layang itu apa? Apakah Yesus? Ada Yesus di dalamnya. Tapi bentuknya adalah roh Allah yang melayang-layang. Roh Allah yang melayang-layang dan bumi belum terbentuk. Roh Allah itu sekarang kembali kepada manifestasi pernyataannya bahwa Yesus yang telah mati bangkit naik ke surga dan Dia memberikan kembali kepada manusia yang namanya Roh Kudus atau Roh Allah, yaitu Roh Allah yang melayang-layang di dalam pra penciptaan. Roh Allah itulah yang sekarang mengendalikan hidup umat manusia. Roh Kudus itulah yang mengendalikan gereja Tuhan. Roh Kudus itulah yang melahirkan gereja Tuhan. Karena Roh Kudus itulah Yesus sendiri. Bahwa Roh Kudus itulah Allah sendiri. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus sedang dibaptis, lalu Roh Kudus dalam bentuk merpati ada di situ. Lalu ada suara dari surga, inilah anak yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Kalau dalam bahasa aslinya kita mendapatkan istilah melekat begitu erat. Dalam bahasa Grekanya adalah geo. Dalam bahasa Yunani geo. Roh Kudus harus begitu dekat dan selalu melekat. Sama seperti suami melekat dengan istrinya. Seorang tawanan yang terus diikat dengan belenggunya. Selalu pergi kemana-mana bersama dengan belenggunya. Yaitu dengan cara tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Mengapa kita harus menjadi tawanan roh? Ada 5 alasan. Yang pertama, ini semuanya berasal dari firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 dan seterusnya. 5 alasan mengapa kita menjadi tawanan roh. Yang pertama, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan ayat ini. Ayat ini ayat mujizat. Saya belum pernah dengar ayat ini. Tetapi ayat ini sungguh-sungguh membackup, mendukung dan sangat relevan dengan firman Tuhan ini. Bayangkan saudara-saudara, rahasia firman itu luar biasa. Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu dengan Dia. Menjadi satu dengan roh Dia. Artinya kalau kita menjadi tawanan Roh Kudus, bahwa kita ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita menjadi satu dengan Dia. Dan itu kata firman Tuhan. Kita yang adalah Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, bahwa tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi baitnya Roh Kudus itu adalah diri kita. Tidak seperti zamannya perjanjian
lama seperti Eli atau seperti Simpson yang hanya dihinggapi oleh Roh Kudus pergi lagi. Dihinggapi oleh Roh Kudus pergi lagi. Tetapi tidak akan terjadi dalam zaman gereja Tuhan, zaman anugerah ini, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya, menerima baptisan, menerima kepenuhan, menerima manifestasi Roh Kudus, dan menerima karunia Roh Kudus. Dan itu adalah menjadi alat kelengkapan dari gereja Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan keselamatan kepada umat manusia. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada kita. Karunia kesembuhan, karunia iman, karunia nabi, rasul, karunia penginjil, pengajar, karunia gembala, dan karunia-karunia yang lainnya. Karunia membedakan roh, karunia bernubuat, karunia memberi, karunia memberikan tumpangan. Dan banyak karunia-karunia itu dikerjakan oleh satu roh, yaitu Roh Allah. Kalau kita tidak dikendalikan, kalau kita tidak ditawan oleh kuasa Roh Kudus, mana bisa kita dikendalikan? Dan Tuhan suruh, aku mau lakukan ini, lakukan ini. Orang bilang, sorry. Sama seperti Yunus. Sorry Tuhan, aku nggak mau diutus ke Niniwe, karena Niniwe itu jahat banget orangnya. Orang yang ditangkap oleh orang Niniwe itu kulitnya diseset, dikasih garam, takut, sorry lah. Makanya Yunus itu pergi meninggalkan Niniwe. Tapi Tuhan menangkap kembali. Ada tim SAR-nya Tuhan, yaitu seekor ikan yang tangkaplah, ditelannya. Ya, lalu Yunus harus ikut retreat dulu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Wah, kalau kita retreat itu di Gunung Gelis atau di puncak atau di Cipanas. Kalau Yunus itu retreatnya ikutnya di dalam perut ikan, bau anyel. Nah, saya mau kasih saudara, sebelum saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau retreatnya di mana? Seperti Yunus di dalam perut ikan, atau di puncak atau di Cipanas, di mana maunya? Bau anyel, nggak enak. Tuh, kalau bandel-bandel sama Tuhan, saudara retreatnya dalam perut ikan, seperti Yunus. Kalau kita rela ya Tuhan, nyerah. Jadi kalau kita menjadi tawanan roh itu cuma 2 alasannya. Pertama, nilai ketaatan dan kerendahan hati. Kita rendah hati, kita taat sama Tuhan, baru saudara, ya Tuhan. Sama seperti orang, kamu mencuri ya, mau lari ditembak. Ya, saya mencuri motor. Ya udah, polisi ngeluarin borgol. Lalu si pencuri bilang, kasih gini kan tangannya. Berarti dia udah siap dibelenggu, ya, dibawa oleh bapak polisi. Sama juga dengan kita. Kita udah siap nggak? Kita rendah hati nggak? Kita taat sama Tuhan. Kalau saatnya engkau selama ini lari ke sana, lari ke sini, tidak taat, tidak tunduk kepada firman Tuhan. Engkau mulai membandel dari Tuhan, nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, udah jarang ke gereja. Nyerah nggak? Orang menyerah gimana? Kalau orang perang nyerah gimana? Tangannya begini kan? Saya tangannya nggak boleh terlalu angkat tinggi-tinggi, saudara. Tangannya gini, orang nyerah. Menyerah. Kalau menyerah sama Tuhan gimana? Ya Tuhan, tanganku siap dibelenggu oleh Roh Allah. Saudara, mengapa kita harus menyerahkan kita kepada Tuhan? Kamu bukan milik dirimu sendiri. Apa benar? Itu kan istri saya, Pak. Itu kan suami saya. Ya, kalau istri itu istrimu, itu suamimu. Siapa yang menciptakan dia? Nanti pulangnya mau kemana? Pulang ke rumah Bapak. Berarti yang punya hidup kita adalah Bapa di surga. Jadi kalau Tuhan minta kita, kalau Tuhan minta anak saudara, saya meminta anakmu untuk jadi hamba Tuhan. Kan belum ada yang ambil toh. Gak berani kan bilang amin. Dulu itu saya bilang, kamu pintar masuk ke dokteran. Oh, kamu hebat berdebat berorganisasi. Oh, masuk fakultas hukum. Kamu ini agak idiot sedikit nih anakku. Kamu masuk STT aja. Waduh, cilaka. STT kelasnya kelas rendah, saudara-saudara. Gak apa-apa lah masuk STT. Kalau kawin sama dia tahu sengsara. Wah, nggak ada ceritanya sekarang kayak gitu ceritanya. Nggak ada tuh, nggak ada. Saya selama ini selalu bilang sama Tuhan, setiap malam saya berdoa, Tuhan saya bangga.
saya melayani Tuhan, saya bangga mengasihi Tuhan. Dan sampai napasku yang terakhir aku tetap menjadi hamba Tuhan. Jangan bilang amin berarti jadi hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena hidup kita itu milik Tuhan. Kata siapa? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kau di hatiku? Sejak kapan? Hah? Sejak Yesus mati di atas kayu salib. Amin, amin. Firman Tuhan mengatakan, aku telah menebus kamu. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Jadi 5 alasan kita diikat oleh Roh Allah. Yang kedua, tubuh kita adalah baitnya Allah. Allah tinggal diam di dalam, Roh Allah tinggal di dalam. Yang ketiga, kamu bukan milik kamu sendiri. Mengapa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, itu dari kasih salib. Lalu Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah lewat hidupmu, lewat tubuhmu. Itu yang kata Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya. Menjadi tawanan roh sama seperti dipimpin oleh Roh Kudus. Diikat begitu erat menjadi satu. Kita harus memiliki sikap seperti seorang tawanan yang tidak lagi pergi menurut kehendak sendiri, tetapi menyerahkan tangan kita untuk diikat dan dibawa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, pimpinan Roh Kudus akan dinyatakan dari kota ke kota, dari satu peristiwa ke peristiwa. Ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Paulus. Dari kota ke kota, artinya dari satu keadaan ke satu keadaan, kepada satu peristiwa kepada satu peristiwa, dari satu usia yang berikutnya. Mungkin dulu kita masih kanak-kanak, remaja, pemuda, nikah, punya anak, punya cucu, sampai kita napas terakhir. Itu adalah perjalanan hidup kita. Tadi saya katakan bahwa Pentakosta itu bukan satu perayaan, tetapi satu perjalanan hidup kita. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita, mengendalikan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang saudara akan lakukan, minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Setiap peristiwa bawa dalam doa. Oleh sebab itu ada banyak hamba Tuhan kalau mengambil urusan-urusan, kami selalu bilang bawa dalam doa, bawa dalam doa, bawa dalam doa. Saudara-saudara, marilah kita taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Saya akan menyampaikan satu video, biar lebih, kan katanya sekarang film-film barat itu nggak ramai. Kata ibu-ibu bilang, kita harus, bukan kata saya, ibu-ibu itu suka nangis luar biasa ketika nonton drakor, bukan Dracula, drakor. Saya bilang, apa itu drakor? Saya kehilangan ketinggalan jam. Apa itu drakor? Oh, drakor itu drama Korea. Jadi saya mau, nanti kita akan lihat drakor ini menceritakan tentang suami istri. Suami istrinya itu tahu-tahu dia bilang, aku mau cerai dengan kamu. Nggak tahu alasannya ngapain dulu. Mungkin dia punya will, atau dia udah bosan, atau apa, nggak tahu lah kita. Waktu si suaminya bilang kepada istrinya nangis. Lalu istrinya bilang begini, oke, udah bagi-bagi harta, oke lah kata istrinya bilang. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat nggak ada apa-apanya, mungkin bagi cowok. Apa satu syarat? Saya minta 1 hari handphonemu dimatikan. 1 hari itulah kamu jalan dengan aku. Kita akan jalan-jalan aja. Rupanya si cewek itu, si istrinya, bawa suami jalan-jalan ke tempat waktu dia pacaran. Dan apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu, ini kapan bukan saya ngajak saudara nonton film drakor, bukan loh. Ya, jangan salah ya. Di rumah atau di handphone saudara bisa nonton drakor, bukan. Saya mau kasih tahu kepada saudara bagaimana suami istri itu hubungannya lekat. Tadi katakan bahwa tawanan roh itu seperti suami istri yang lekat satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka menjadi satu daging, satu roh. Samalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hati kita, dalam diri kita. Dia menuntun kita, dia menyertai kita. Jangan Roh Kudus itu didukakan, jangan Roh Kudus itu dibiarkan, tetapi biarkan dia lekat dengan kita. Kita ngobrol sama Roh Kudus.
Roh Kudus dengan kita seperti dengan kita dengan suami dan istri. Mari kita lihat.就这样吧。房子、车子都给你，公司来我来。不过你放心，以后的生活我们让过得很好。行啊，不让我过得很好是吗？既然话已经说到这份上了，我再提最后一个条件，能答应我吗？说啊，一天，你给我一天时间吗？关掉电话，让我像以前那样。你记得这刚来那会儿，我们也来过这里。你说以后努力，也给我开一家这样的店。可是我们现在连服装加工厂都有了，我却没有时间来经营这样的家店。那我们现在。你趴在我腿上哭，我摸着你的头，你说自己没本事。那晚，你哭得像个孩子。后来，你说不怕，不管我做什么，你都会支持。就算要饭你也会跟着。我们就天天聊这个事。就因为这家店的面比别人家便宜3块。那时候吃饭都是你花钱。记得那次看完电影，我就是在这里给你求的婚。你还记得你是怎么说的？让你成为最漂亮、最幸福的女人。这些年，我忙活家务，照顾孩子，照顾爸妈。你是不是都忘了我原来的样子？今天我好看了。谢谢你给了我这么美好的一天。现在我转身走，如果你叫我，我就留下；如果我听不见你叫我，我就再也不会回头了。
Haleluya. Begitu eratnya hubungan kita dengan suami dan istri kita, begitu juga hubungan kita dengan Roh Kudus. Maukah saudara membangun hubungan yang begitu indah antara hidupmu dengan Roh Kudus? Amin. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Yesus mengatakan bahwa kita adalah mempelainya wanita. Yesus adalah mempelai prianya. Satu ketika kita akan menghadiri perkawinan anak domba Allah di surga, dan Yesus yang langsung akan memimpin perjamuan kudus. Bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang akan memimpin kita dalam perjamuan kudus di surga di sana nanti. Kita adalah mempelainya Kristus, dan Tuhan ingin agar kita dengan Roh Tuhan tidak terpisah. Mari kita membangun hubungan yang harmonis, yang indah, mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan, mengenang anugerah Tuhan, mengenang berkat Tuhan. Sudah ingat waktu saudara pertama kali datang ke Sukabumi atau ke merantau, saudara punya apa? Saudara bisa apa? Atau saudara punya apa? Atau mungkin saudara belum menikah, masih gadis atau masih bujangan. Tapi sekian tahun lamanya, ketika Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, maukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan, betapa baiknya Engkau. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sampai saat ini. Dulu saya belum menikah, dulu saya nggak punya apa-apa. Tapi sekarang saya udah punya anak, udah punya suami, punya istri, punya rumah, punya semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Setiap waktu
jauh dari persatuan dengan Engkau Tuhan. Saat ini aku mendengar firman dan aku akan kembali kepada Tuhan dalam pimpinan dan kendali, dalam urapan, dalam berkat Roh Kudus, dalam berkat Tuhan. Kami mau dikawal Tuhan. Kami menyerahkan tanganku, hidupku, hatiku kepada Tuhan dalam pimpinan-Mu selanjutnya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kalau saudara adalah orangnya, karena saudara mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kau berbicara kepada aku secara pribadi, secara spesifik, secara khusus. Aku menutup mata, aku membuka hati untuk Tuhan. Angkatlah tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu, dan mulai berdoa. Sementara yang lain tutup mata. Mari kita akan datang pada Tuhan. Engkaulah Oh
Kami mau setia kepada Tuhan. Amin. Kami mau dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Karena Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwa kami. Roh Kudus memberikan kepada kami arahan, pimpinan, tuntunan. Engkau menyegarkan jiwa kami, memberikan semangat yang luar biasa kepada kami. Kami memandang masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Kami melangkah pasti bersama dengan Roh Kudus. Kami dikendalikan dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan membangun hubungan yang lebih baik, lebih intim, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Roh Kudus, Allah yang adalah roh adanya. Terima kasih Tuhan. Waktu kami sebentar, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati kami, urapi kami, kuduskan, sucikan, ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengimani, meyakini, menyambutnya bahwa roti inilah pelambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus dan anggur inilah pelambang daripada darah Yesus yang tercurah untuk kami. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang mulia agung bagi kami, bahwa kami sungguh-sungguh menghormati tubuh dan darah Yesus. Kami sungguh-sungguh menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang sebenarnya kami harus mengalaminya, yang sebenarnya kami binasa, kami masuk neraka, kami harus mati secara rohani dan jasmani. Tetapi karena Tuhan telah mati di atas kayu salib, maka Engkau mati bagi dosa kami dan kelemahan kami. Dan kami hidup, kami dibenarkan, kami menjadi biji mata-Mu, kami menjadi anak-anak Tuhan, kami dihormati, dihargai, dan berhargalah kami di mata-Mu Tuhan. Dan semuanya itu luar biasa buat kami Tuhan. Kejadian-kejadian-Mu hebat, luar biasa, dan dahsyat bagi kami. Apa yang harus kami berikan kepada Tuhan selain puji dan sembah kami kepada-Mu, selain pengabdian kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati acara kami selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan kembali saudara-saudara. Unsur-unsur perjamuan kudus ini Tuhan. Haleluya. Dengan iman, dengan keyakinan dan ucapan syukur, kami akan mengingat cinta kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya.
Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita akan mengangkat cawan-cawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Yesus. kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Perjamuan kudus ini bersama dengan saudara-saudara seiman bersama dengan Tuhan di dalam roh-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Atas nama Gembala, segenap staf, segenap pengurus dan jemaat, kami menyambut dengan sukacita setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di hari ini untuk beribadah bersama dengan kami. Biarlah di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, kita boleh sama-sama beribadah, bertumbuh, dan kita akan terus mengimani bahwa kebenaran firman Tuhan akan selalu hidup di dalam kehidupan kami semua. Beberapa pengumuman yang harap diperhatikan. Dari panitia pembangunan, di depan, di atas, kalau ada yang belum lihat, boleh lihat di atas. Atap sudah tertutup tapi dindingnya belum. Nah, kita akan segera menutup bagian dinding supaya kalau hujan nggak basah lagi ke dalam, karena kalau nggak bocor lagi ke bawah. Jadi kita
sama-sama dukung dalam doa, dana dan upaya supaya rencana panitia pembangunan untuk melanjutkan di atas itu bisa segera terlaksana. Salah satu caranya itu dengan sepeda. Kita punya sepeda dan sepedanya dalam jumlah yang cukup banyak. Jika jemaat ada yang pengen punya sepeda tapi keuangannya masih harus atur sana sini, panitia memberikan keringanan untuk siapapun yang mau membeli sepeda bisa dengan cicilan. Jadi setiap bulan boleh cicil berapapun, tapi barang diberikan ketika sudah lunas. Nah, setiap pembayaran cicilan itu bisa langsung kepada bendahara Bapak Devi Leong yang ada di belakang, tapi diberikan keterangan nama dan untuk cicilan bulan apa, supaya nanti datanya tidak sampai ada salah sana sini gitu ya, jadi datanya lengkap. Tapi jika jemaat juga mau bantu untuk menjual kepada teman, saudara, rekan, atau secara online, itu boleh. Karena kita masih ada packing yang di dalam dus dan itu bisa dikirim keluar kota, jadi belum dirakit. Jadi ketika mau dikirim nanti di sana mereka bisa merakit, cari toko sepeda, bayar ongkos rakit itu bisa. Jadi diharapkan kita semua sama-sama membantu untuk pembangunan rumah Tuhan, karena ini adalah rumah kita bersama. Amin. Ya. Untuk kelas baptisan setelah ibadah ada kelas tatap muka di depan. Jadi setiap saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar untuk kelas baptisan diharapkan jangan langsung pulang karena kita ada kelas sebentar di depan. Tapi jika ada yang tidak bisa ikut dalam kelas hari Minggu, ada kelas online. Kelas online ini tatap muka juga tapi lewat handphone. Jadi lewat Google Meet atau Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi boleh pilih mau ikut tatap muka atau ikut online atau mau dua-duanya, bebas, tapi materinya sama. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan. Ini adalah minggu pertama bagi kita yang ingin mengembalikan perpuluhan yang merupakan miliknya Tuhan. Kita yang mau memberikan kolekte atau memberikan pembangunan, kita akan siapkan hati kita siapkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan dengan kebenaran firman Tuhan, juga dengan perjamuan kudus. Saat ini kami ingin memuliakan Tuhan dengan apa yang kami bisa lakukan saat ini ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami begitu banyak, dan saat ini kami bersyukur ketika kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa melayani Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan di hadapan-Mu. Kami yang akan mengembalikan perpuluhan, atau kami yang akan memberikan kolekte, dan juga kami akan memberikan untuk pembangunan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena Engkau yang akan memberkati setiap berapapun yang diberikan. Ini adalah harta yang kami miliki untuk kami sisihkan, sehingga ini boleh berguna bagi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Biarlah kami juga boleh Bapa diberkati oleh Tuhan, karena setiap apapun yang kami beri untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Lumbung-lumbung kami akan terus terisi, bahkan sampai melimpah. Setiap apapun yang kami kerjakan akan diberkati Tuhan, sehingga menghasilkan hasil yang berlimpah, lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelola keuangan ini. Biarlah mereka melakukan pelayanan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu akan berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama
Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang kedua ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan, tuntunan, dan kendali Tuhan. Diberkatilah kami dalam usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, mata pelajaran kami. Diberkatilah sekolah, pendidikan, karir kami. Diberkatilah setiap keluarga lepas keluarga. Diberkatilah apa yang dilakukan oleh tangan, hati, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan kami dari bahaya, celaka, maut, dan pencobaan. Dijauhkan kami dari kuasa iblis. Jauhkan kami dari orang berniat jahat. Jauhkan kami dari orang yang menjatuhkan kami. Dijauhkan kami dari virus-virus menurali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa tiang awan, tiang api akan melindungi, menyertai kami, baik kami maupun keluarga kami, baik apa yang kami miliki, apa yang kami punya, Tuhan akan melindungi dan memberkati kami, membuat kami bertambah-tambah, membuat kami bertumbuh-tumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sudah, mari kita angkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rasa saudaraku sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya. Segala